Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa kembali bertatap muka walaupun melalui media online virtual dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa-siswi kelas 10 SMK PGRI 1 Sentolo. Anak-anakku, tentunya kita berharap kalian di rumah dalam kondisi sehat, bisa mengikuti kegiatan MPLS ini dengan baik dan memiliki satu kesungguhan untuk mengenal beberapa program keahlian yang ada di SMK PGRI 1 Sentolo yang tentunya sudah kalian pilih untuk nantinya kalian dalami, pelajari untuk waktu 3 tahun ke depan. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan hari ini Bapak ingin sedikit memberikan gambaran pengenalan tentang jurusan-jurusan yang ada di SMK PGRI 1 Sentolo. Kita ketahui bersama bahwa di SMK PGRI 1 Sentolo ini memiliki 3 jurusan atau program keahlian. Yang pertama adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Yang kedua adalah otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Dan yang terakhir adalah jurusan tata boga. Perlu kita ketahui 3 jurusan yang kita miliki memiliki prospek dan potensi yang sangat besar. Mengingat kita tahu bahwasanya perkembangan pembangunan industri khususnya yang ada di Kabupaten Kulon Progo ini sangat membutuhkan lulusan-lulusan dari 3 program keahlian ini. Nanti akan Bapak sampaikan satu persatu terkait program keahlian, kemudian apa yang nanti akan dipelajari selama kalian menempuh pendidikan, dan di akhir nanti tentunya adalah prospek lulusan dari masing-masing program keahlian. Anak-anakku, yang pertama kita akan masuk di materi khusus untuk jurusan akuntansi, keuangan, dan lembaga. Nah, ini adalah salah satu jurusan yang dimiliki oleh SMK PGRI 1 Sentolo yang merupakan jurusan unggulan yang ada terkait dengan program keahlian akuntansi, keuangan, dan lembaga. Ruang lingkup pembelajaran akuntansi di sini bisa kita lihat untuk ruang lingkupnya. Yang pertama adalah selama kalian menempuh pendidikan nanti kita mengenal adanya istilah C1, C2, dan C3. Ini adalah kompetensi keahlian. C1 adalah dasar kompetensi keahlian, di mana untuk program keahlian akuntansi mapel atau mata pelajaran yang diberikan adalah simulasi dan komunikasi digital, kemudian ada ekonomi bisnis, kemudian ada juga administrasi umum, dan juga ilmu pengetahuan alam. Nah, ini semuanya adalah mapel C1. Kemudian C2 ini terdiri dari etika profesi, aplikasi pengolah angka dan spreadsheet, kemudian akuntansi dasar dan perbankan dasar.
Kemudian yang terakhir C3 yang merupakan kompetensi keahlian itu terdiri dari materi pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang dan manufaktur. Inilah beberapa kompetensi yang harus nanti kalian kuasai selama 3 tahun menempuh pendidikan khususnya untuk jurusan akuntansi keuangan dan lembaga. Kemudian selanjutnya untuk kompetensi keahlian C1, C2 dan C3 akan dipelajari dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Nah, secara rinci untuk pembagian masing-masing kelas, materi pelajaran yang dipelajari di kelas 10 terdiri atas simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, IPA, etika profesi, aplikasi pengolah angka atau spreadsheet, akuntansi dasar dan perbankan dasar. Nah, harapannya ini yang materi-materi yang nanti harus dikuasai di kelas 10. Kalian nanti diberikan materi ini oleh guru-guru yang sudah profesional dan sesuai dengan bidang keahlian akuntansi. Kemudian apa yang dipelajari di kelas 2 atau kelas 11 terdiri dari praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, praktikum akuntansi keuangan dan lembaga, akuntansi keuangan, komputer akuntansi, administrasi pajak dan produk kreatif, serta kewirausahaan. Nah, ini tentunya praktikum-praktikum banyak sudah dimulai di kelas 11 ini. Kemudian juga tentunya kalian harus bisa atau familiar dengan pengoperasian komputer, karena di era modern ini tentunya kita harus bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Kemudian untuk materi di kelas 12, di sini ada praktikum akuntansi perusahaan manufaktur, praktikum akuntansi keuangan dan lembaga, akuntansi keuangan, komputer akuntansi, administrasi pajak dan produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, ini sifatnya adalah melanjutkan apa yang sudah disampaikan mulai kelas 11 sampai nanti diakhiri di kelas 12 ini. Harapannya kalian semua kompeten, mengerti dan paham akan materi-materi terkait dengan jurusan akuntansi. Kemudian program kerja jurusan akuntansi di SMK PGRI 1 Sentolo. Nah, yang pertama adalah kunjungan industri. Nah, harapannya dengan kunjungan industri diharapkan siswa mempunyai pengetahuan yang luas di lingkungan dunia kerja. Kemudian mendorong siswa agar punya minat bekerja di perusahaan, memberi informasi tentang cara kerja tenaga kerja di suatu perusahaan. Jadi harapannya siswa setelah menempuh pendidikan di SMK PGRI 1 Sentolo ini nanti bisa siap kerja. Nah, itulah salah satu keunggulan SMK. Disiapkan setelah lulus untuk masuk ke dunia kerja atau industri. Sehingga selama 3 tahun pendidikan di SMK, kalian dibekali hal-hal atau kompetensi-kompetensi yang sekiranya nanti dibutuhkan pada saat kalian bekerja, baik di industri, di perusahaan, maupun tempat-tempat kerja lainnya. Nah, terkait kunjungan industri, biasanya jika dalam kondisi normal, kegiatan kunjungan industri ini dilakukan di suatu perusahaan besar. Seperti contoh beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi itu
Ada, itu kita melakukan kunjungan industri di beberapa pabrik besar. Pernah di perusahaan Sari Roti, kemudian pernah juga di perusahaan Indofood, yang mana perusahaan-perusahaan itu juga membutuhkan lulusan atau jurusan dari akuntansi. Kemudian untuk pelaksanaannya kapan? Biasanya dilaksanakan di kelas 11. Nah, ini tentunya saat ini kita mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Mengingat pandemi masih terus berlangsung dan tentunya kita tetap harus mementingkan yang namanya kesehatan. Kesehatan tetap menjadi prioritas. Kemudian yang kedua adalah praktek industri atau PI, atau kita kenal juga dengan istilah PKL atau praktek kerja lapangan. Nah, ini adalah program khas SMK. Ya, jadi salah satu kegiatan yang memberikan pengalaman langsung kepada siswa bagaimana dunia kerja secara langsung. Ini kami biasanya menerjunkan siswa di instansi atau industri mitra dari SMK PGRI 1 Sentolo. Nah, kemudian siswa selama beberapa bulan nanti benar-benar diberikan pengalaman bekerja di suatu industri tersebut. Nah, mengapa siswa wajib PI atau praktek industri? Yang pertama adalah untuk meningkatkan mutu dan wawasan dasar dalam dunia usaha atau dunia industri. Nah, jadi memberikan pengalaman secara langsung siswa bagaimana kegiatan yang ada di dunia usaha maupun dunia industri. Jadi harapannya nanti setelah lulus, kalau kalian nanti pengen langsung kerja itu tidak kaget. Karena selama proses pendidikan yang kalian lakukan di SMK PGRI 1 Sentolo sudah pernah diberikan pengalaman dalam bentuk praktek kerja lapangan. Kemudian yang kedua, pelaksanaannya. Nah, ini kalau kondisi normal biasanya dilakukan di semester 4 atau di kelas 11 atau juga di semester 5 di kelas 12 awal. Waktu pelaksanaannya 6 bulan yang dibagi dalam 2 gelombang. Nah, ini juga menyesuaikan kondisi. Kalau untuk saat ini, kondisi pandemi saat ini, untuk kegiatan PKL belum dapat dilakukan kembali lagi karena kita mempertimbangkan kesehatan, keamanan, dan keselamatan para peserta didik. Nah, kemudian ada beberapa tugas yang nanti kalian wajib lakukan selama PI dan setelah PI. Nah, kalian bisa melihat di sini ya. Yang jelas yang utama tujuannya adalah memberikan pengalaman, memberikan gambaran secara real, nyata tentang dunia usaha, dunia industri, sehingga kalian nanti siap setelah lulus dari SMK untuk masuk ke dunia usaha atau dunia industri tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait prospek kerja jurusan akuntansi. Nah, ini sangat prospektif sekali untuk jurusan akuntansi. Nah, kita bisa melihat di sini beberapa pekerjaan atau prospek kerja yang bisa nanti kalian pilih atau kalian masuki setelah lulus dari SMK. Akuntan dapat bekerja untuk pemerintah, perusahaan atau organisasi. Ya. Apa bidang tugasnya? Di sini menyiapkan laporan keuangan seperti perpajakan, memastikan pajak dibayar tepat waktu. Mereka juga dapat menyarankan cara meningkatkan keuangan dengan cara mengevaluasi anggaran. Nah, ini harapannya nanti setelah lulus kalian bisa bekerja baik di sektor pemerintahan maupun perusahaan dan organisasi.
Setelah menempuh pendidikan di SMK jurusan akuntansi, maka siswa-siswi dianggap sudah mempunyai dasar untuk menjadi seorang akuntan. Nah, di SMK memang diberikan dasar-dasar untuk menjadi seorang akuntan. Jadi tidak menutup kemungkinan selain setelah lulus nanti kalian langsung bekerja, tapi juga dapat mengembangkan bidang keahlian kalian. Kalau yang akuntansi tentunya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tentunya di perguruan tinggi dengan jurusan yang sama juga, akuntansi. Nah, ini juga menjadi nilai plus SMK. Selain bisa langsung kerja, tidak menutup kemungkinan juga dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi. Nah, ini yang tentunya patut kita syukuri untuk kalian yang sudah memilih SMK sebagai jalan pendidikan kalian di dalam pendidikan menengah ini. Nah, kemudian selanjutnya lulusan SMK akuntansi bisa bekerja sesuai dengan keahlian seperti sebagai staf administrasi pembukuan, staf akuntansi keuangan, staf akuntansi bagian pajak, kasir, dan lain-lain. Nah, perlu kalian ketahui, seluruh industri, seluruh bidang usaha tidak mungkin tidak membutuhkan seorang akuntansi, apalagi sebuah bidang usaha jasa. Jasa apapun itu pasti membutuhkan seorang akuntan untuk pembukuan, untuk keuangan, bahkan untuk hal-hal yang terkait pajak. Nah, ini membuktikan bahwa jurusan akuntansi merupakan jurusan yang sangat prospek, sangat menguntungkan, sehingga harapannya setelah lulus nanti kalian bisa langsung mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian tersebut. Nah, itu tadi anak-anak sedikit pengenalan tentang jurusan akuntansi. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan untuk jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Baik, untuk selanjutnya program keahlian manajemen perkantoran, kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau disingkat OTKP. Nah, ini bagi kalian siswa-siswi yang memilih kompetensi keahlian OTKP, tentunya kalian harus tahu dan menyiapkan apa saja yang nanti harus kalian kuasai atau materi-materi apa yang nanti akan kalian pelajari selama menempuh pendidikan di SMK PGRI 1 Sentolo, khususnya program keahlian atau kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Nah, di sini sama halnya seperti program akuntansi tadi, bahwa untuk muatan peminatan kejuruan C1, C2, dan juga C3. Untuk kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran, dasar bidang keahlian C1 ini sama dengan apa yang dipelajari di program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga tadi. Yang pertama ada simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Nah, kemudian C2 atau dasar program keahlian, di sini ada teknologi perkantoran, korespondensi, dan juga kearsipan. Kemudian C3 atau kompetensi keahlian, yang pertama adalah otomatisasi tata kelola kepegawaian, otomatisasi tata kelola keuangan,
otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana, kemudian otomatisasi tata kelola humas atau hubungan masyarakat dan keprotokolan, dan yang terakhir adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, kenapa ini kok selalu muncul terkait dengan produk kreatif dan kewirausahaan? Jadi harapannya siswa juga diminta untuk atau dibekali jiwa kewirausahaan. Ya, jadi jiwa kewirausahaan ini sangat penting sehingga kita tanamkan sejak di bangku pendidikan SMK. Jadi kalian nanti bisa belajar tentang kewirausahaan, bagaimana bisa menciptakan satu kegiatan-kegiatan kreatif yang mungkin nanti jika tiba saatnya bisa kalian manfaatkan setelah lulus dari jenjang pendidikan SMK terkait dunia wirausaha. Nah, kemudian di program keahlian OTKP ini juga sama adanya kegiatan praktek kerja industri. Nah, tujuannya sama seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, yaitu harapannya siswa dapat mengimplementasikan secara langsung ya, materi selama ini yang didapatkan di sekolah di instansi atau industri yang menjadi tempat prakerin. Kemudian dapat membentuk pola pikir yang konstruktif, pola pikir bagi siswa-siswi prakerin sehingga dapat melihat peluang di masa depan. Kemudian yang tidak kalah penting juga melatih siswa-siswi untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara profesional di dunia kerja. Nah, ini yang biasanya menjadi kelemahan para siswa. Kurang dapat berkomunikasi. Nah, ini tentunya dengan adanya prakerin ini nanti bisa melatih kalian untuk berkomunikasi. Ya, berkomunikasi dengan siapa saja ya, dengan rekan kerja yang ada di tempat prakerin atau mungkin dengan atasan, pimpinan atau mungkin dengan sesama teman yang melakukan prakerin. Nah, ini tentunya harus didasari pada sikap profesional. Kemudian yang selanjutnya, siswa dapat membentuk etos kerja yang baik. Nah, di sini mulai ditanamkan etos kerja, semangat kerja, ya, sehingga nanti harapannya siswa-siswi kedepannya dapat menjadi sosok lulusan yang berkualitas. Nah, kemudian tujuan prakerin untuk OTKP juga masih sama, itu menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dasar yang dimiliki sesuai bidang masing-masing, kemudian menambah jenis keterampilan yang dimiliki oleh siswa agar dapat dikembangkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketujuh, siswa dapat menjalin kerjasama yang baik antar sekolah dengan dunia industri maupun dunia usaha. Nah, artinya apa? Setelah siswa nanti menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun, jika pada saat prakerin menunjukkan etos kerja, hasil kerja yang baik, tidak menutup kemungkinan siswa dapat melanjutkan pekerjaan di tempat prakerin tersebut. Ya, sehingga tidak sulit untuk mencari tempat kerja. Ya, dengan catatan saat prakerin kerja kalian, etos kerja kalian itu baik, siapa tahu nanti setelah lulus dari pendidikan di SMK PGRI 1 Sentolo ini bisa bekerja di tempat prakerin tersebut. Kemudian apa yang menjadi kewajiban siswa di tempat prakerin? Nah, kalian bisa lihat di sini. Tentunya yang pertama adalah melaksanakan tupoksi atau tugas pokok dan fungsi yang telah disepakati. Nah, tentunya ini yang berlaku di tempat prakerin. Kemudian mematuhi setiap instruksi di tempat
kerja. Kemudian melaksanakan K3, kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja. Nah, ini yang penting ya. Jadi selama prakerin nanti kalian juga harus menerapkan K3. Kemudian yang keempat, tentunya menjaga nama baik lembaga pendidikan, dunia usaha dan dunia industri ya. Jangan sampai saat prakerin nanti kalian melakukan hal-hal yang tidak terpuji sehingga mencoreng nama sekolah, mencoreng nama dunia usaha dan dunia industri yang kalian tempati sebagai tempat prakerin. Kemudian yang kelima, observasi dan penelitian yang punya tujuan positif. Dan yang keenam, bertanya kepada pihak yang berkompeten apabila kurang paham atau dimengerti. Nah, ini harus kalian berani ya bertanya kalau memang ada hal-hal yang tidak kalian mengerti. Nah, kemudian manfaat prakerin ini banyak sekali, bisa kalian lihat di sini ya, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 8. Nah, kemudian prospek lulusan jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran banyak sekali, dan ini di setiap industri ataupun instansi, baik instansi pemerintahan maupun swasta, pasti membutuhkan lulusan-lulusan jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Kemudian selain kalian nanti bisa langsung kerja, tidak menutup kemungkinan kalian juga dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi seperti halnya program keahlian akuntansi tadi. Nah, karena di beberapa perguruan tinggi khususnya yang ada di Yogyakarta juga ada prodi atau program studi untuk administrasi perkantoran, sehingga kalian bisa lebih mengembangkan, bisa lebih menambah pengetahuan kemudian pengalaman kalian khususnya di bidang otomatisasi dan tata kelola perkantoran ataupun administrasi perkantoran. Nah, apa prospek lulusannya? Nah, ini kalian nanti bisa menjadi seorang sekretaris ataupun asisten sekretaris, kemudian juga staf administrasi. Nah, Bapak beri sedikit gambaran dari satu hal yang kecil saja, misalnya dalam satu sekolah, setiap sekolah dari mulai jenjang mungkin pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi. Nah, itu semuanya pasti membutuhkan yang namanya staf administrasi atau kita sering kenal dengan namanya TU, ketatausahaan. Nah, disitulah prospek kalian, peluang kalian ya, karena banyak sekali sekolah-sekolah yang membutuhkan staf administrasi atau ketatausahaan. Kemudian juga sebagai staf personalia, staf tata usaha ya, ini yang saya sampaikan tadi, dan juga masih banyak lagi. Misal di hotel yang tentunya kita ketahui saat ini di Kulon Progo banyak sekali hotel-hotel baru yang sedang dibangun demi menunjang berdirinya bandara. Nah, ini tentunya nanti juga membutuhkan banyak staf-staf administrasi perkantoran, personalia, tata usaha maupun juga posisi-posisi yang membutuhkan lulusan dari jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Nah, itu anak-anakku sedikit dari penjelasan Bapak, gambaran dari program keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Kemudian yang terakhir kita akan menjelaskan tentang program keahlian tata boga. Nah, sekarang kita akan masuk di kompetensi keahlian terakhir yang dimiliki SMK PGRI 1 Sentolo, yaitu kompetensi keahlian tata boga. Nah, ini merupakan kompetensi keahlian yang paling mudah ya dibandingkan dua kompetensi keahlian sebelumnya, berdiri sejak tahun 2013. Jadi ini masih sangat mudah, tapi ini merupakan jurusan pertama tata boga di Kabupaten Kulon Progo. Nah, ini adalah
jurusan pertama Tata Boga di Kabupaten Kulon Progo. Nah, apa-apa saja sebagai gambaran kalian siswa-siswi yang sudah memiliki atau sudah memilih kompetensi Tata Boga untuk kalian pelajari nanti selama menempuh pendidikan di SMK PGRI 1 Sentulu. Nah, sama seperti dua program keahlian di awal tadi, ada C1, C2 dan juga C3. Nah, di sini untuk kompetensi keahlian C1 Tata Boga, ini materi yang diajarkan adalah simulasi dan komunikasi digital, kemudian IPA terapan dan juga kepariwisataan. Nah, kemudian untuk kompetensi keahlian Tata Boga C2, mata pelajaran yang disampaikan nanti kalian akan mendapatkan keamanan pangan, sanitasi, hygiene dan keselamatan kerja, pengetahuan bahan makanan, boga dasar dan ilmu gizi. Kemudian untuk kompetensi keahlian C3 yaitu tata hidang, pengolahan dan penyajian makanan, kemudian ada produk cake dan kue Indonesia, produk pastry dan bakery, dan tentunya sama dengan dua program keahlian di awal tadi adanya produk kreatif dan kewirausahaan. Ini jadi kita bekali seluruh siswa-siswi SMK PGRI 1 Sentolo terkait dengan kewirausahaan. Nah, kemudian untuk jurusan Tata Boga ini ya kita ketahui bersama saat ini sangat menjanjikan atau sangat prospektif ya jika kita melihat perkembangan industri pariwisata, perkembangan industri jasa makanan dan minuman. Nah, ini tentunya bisa menjadi salah satu kesempatan atau peluang bagi kalian anak-anak yang nanti lulus dari SMK PGRI 1 Sentolo dengan program keahlian Tata Boga. Nah, apa saja prospeknya di dunia kerja? Nah, ini tentunya usaha bidang makanan dan minuman atau food and beverage. Nah, kalian bisa berwirausaha sendiri ya. Berwirausaha terkait bidang makanan dan minuman ya, kalian menjual satu produk makanan dan minuman kemudian dipasarkan. Nah, atau mungkin kalian di sini juga bisa bekerja di sebuah restoran, tempat makan maupun hotel yang tentunya menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman. Banyak sekali sekarang ini ya. Di Kulon Progo seperti yang saya sampaikan di awal tadi, banyak berdiri hotel-hotel di sekitar bandara YIA atau Yogyakarta International Airport ya. Di sana pasti nanti akan membutuhkan banyak tenaga ahli khususnya lulusan Tata Boga ya. Sebagai juru masak, koki, chef ataupun bidang-bidang lain yang ada kaitannya dengan makanan dan minuman. Selain itu juga usaha roti atau cake ya. Jadi di SMK ini ya kalian juga dibekali tentang pengetahuan cake dan roti ya, bagaimana mengolah cake dan roti ya. Itu tentunya menjadi peluang kalian juga. Kemudian koki di rumah makan, chef di hotel atau restoran, waiters. Nah, waiter itu adalah pelayan atau pramusaji ya, orang yang bertugas menyajikan makanan maupun minuman kepada tamu. Nah, ini bisa di hotel maupun di restoran. Kemudian food fotografi. Nah, ini yang kalian biasanya suka main Instagram ya. Nah, ini ya, yang senang dunia fotografi ya, saat ini juga ada peluang sebagai seorang food fotografi. Kemudian food stylist. Nah, ini ya. Kemudian ada juga supervisor bidang makanan. Kemudian nah di rumah sakit kita sering lihat ya, kalau sedang menjenguk orang sakit ataupun saat kita ke rumah sakit itu pasti ada orang yang menyajikan makanan. Nah, di rumah sakit juga terdapat
dapur. Nah, dapur untuk keperluan penyediaan makanan dan minuman untuk orang sakit di rumah sakit. Nah, ini juga membutuhkan lulusan dari Tata Boga. Kemudian tentunya nanti jika kalian pengen lebih mengembangkan ya terkait gizi, karena di SMK juga dibekali terkait dengan gizi. Nah, nanti harapannya peluangnya setelah lulus nanti menjadi asisten gizi di rumah sakit itu juga bisa. Jadi karena kita berkaitan dengan pengolahan makanan dan minuman, tentunya kita harus memperhatikan gizi-gizi apa saja yang terkandung di dalam makanan dan minuman tersebut. Mungkin dari bahan-bahan pembuatnya atau mungkin bahan dasarnya. Nah, itu kita bisa tahu nanti kandungan gizi dari masing-masing bahan makanan tersebut. Nah, itu adalah prospek lulusan terkait dengan dunia kerja. Nah, selain itu di bidang Tata Boga juga bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Nah, jadi jangan salah ya, Tata Boga juga di beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta itu juga memiliki program studi yang bisa menopang atau menunjang pengembangan keilmuan untuk Tata Boga. Misalnya kuliah D3 Boga, nah ini juga ada kuliah D4 Boga, nah ini sarjana terapan. Kemudian juga kuliah S1 Pendidikan Tata Boga dan lain-lain, misalnya sekolah kedinasan. Ya, ada itu contohnya. Misalnya saya itu juga lulusan S1 Pendidikan Tata Boga. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa juga melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, ini contohnya ya. Kalau kalian sering melihat Master Chef ya, nah itu setiap hari Sabtu dan Minggu, nah Pak Guru kok apal ya, saya sering nonton ya di Master Chef. Nah, itu salah satu prospek atau potensi-potensi kerja ya, contohnya di bidang Tata Boga. Nah, ini misalnya ada fotonya Chef Renata ya, sebagai chef di restoran ya, bekerja sebagai chef baik di hotel maupun restoran. Ini juga ada Chef Juna. Nah, ini juga sama ya. Kemudian nah ini yang Pak Guru katakan tadi, waitress ya. Waitress itu untuk laki-laki, waitress itu untuk perempuan. Yang tugasnya apa? Yaitu memberikan pelayanan penyajian makanan dan minuman kepada tamu atau pelanggan atau konsumen. Nah, ini ya, jadi banyak sekali. Kemudian ini sedikit contoh ya, contoh kegiatan-kegiatan untuk bidang Tata Boga yang sudah dilakukan di SMK PGRI 1 Sentolo ini. Salah satunya adalah mengikuti lomba kompetensi siswa bidang cookery. Nah, ini kebetulan gambarnya ini LKS tingkat provinsi terakhir yang diikuti oleh SMK PGRI oleh kakak kelas kalian, namanya kalau tidak salah Lulu. Nah, ini kebetulan di SMK Sewon Bantul. Nah, yang ini perwakilan dari Kulon Progo dari SMK PGRI 1 Sentolo. Nah, ini membuat satu set hidangan. Nah, ini beberapa fotonya. Nah, ini saat penyajiannya ya, saat penyajian dilakukan display penataan makanan. Nah, ini produk-produk yang dibuat ya. Ini mulai dari appetizer, makanan pembuka, kemudian ada sup ya, hidangan sup, kemudian main course, hidangan utama, dan yang terakhir ini adalah dessert atau hidangan penutup. Jadi itu tadi contoh produk. Nah, ini semua adalah produk olahan makanan dari siswa-siswi Tata Boga. Jadi tidak hanya sekedar membuat dan menyajikan makanan, juga memperhatikan beberapa hal ya, etika, estetika saat penyajian makanan, plating, penataan meja makanan, sehingga bagus sekali untuk dilihat ya, dan tentunya memiliki rasa dan kualitas makanan yang enak. Nah, jadi nanti banyak praktek ya, biasanya untuk jurusan Tata Boga itu setelah praktek itu anak-anak kenyang ya, karena mereka mencicipi hasil
prakteknya, hasil olahannya, sehingga tahu ya bagaimanakah sebuah makanan itu mulai dari proses awal persiapan sampai dengan plating dan penyajian makanan. Nah, jadi itu tadi anak-anak sedikit gambaran tentang program keahlian yang ada di SMK PGRI 1 Sentolo ini ya. Tentunya harapannya dengan program keahlian yang ada bisa ya membantu menggapai apa yang menjadi cita-cita kalian ya. Kami sampaikan bahwa jurusan yang ada di SMK PGRI 1 Sentolo ini semuanya prospektif dengan perkembangan di era saat ini ya. Tentunya dengan kesungguhan kalian, keseriusan kalian belajar ya, mulai dari tingkat dasar kelas 10 sampai nanti di tingkat kelas 12 tingkat akhir, apa-apa yang diberikan sekolah dapat membantu ataupun memberikan bekal kalian setelah kalian lulus nanti. Nah, itu kembali lagi ke diri kalian. Semoga selama 3 tahun kalian menempuh pendidikan di SMK PGRI 1 Sentolo ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, baik ilmu yang bersifat kognitif, pengetahuan maupun keterampilan, benar-benar bisa kalian pahami, bisa kalian terapkan nanti setelah lulus dari SMK PGRI 1 Sentolo ini. Amin. Dan tentunya tak lupa kita berdoa semoga kondisi pandemi ini bisa segera selesai, sehingga proses belajar mengajar di sekolah baik teori maupun praktek bisa kembali dilakukan di sekolah dengan tentunya memperhatikan hal-hal terkait dengan keamanan kesehatan baik untuk siswa-siswi, guru, dan karyawan. Saya kira itu anak-anak semua untuk kesempatan hari ini tentang pengenalan beberapa jurusan. Dan sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila dalam saya penyampaian banyak hal-hal yang kurang berkenan, baik tutur kata atau sikap saya. Atas nama pribadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja, semoga dapat dipahami dan dimengerti sebagai bekal dasar kalian untuk menempuh pendidikan selama 3 tahun di SMK PGRI 1 Sentolo ini. Saya akhiri, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan masuk di kompetensi keahlian terakhir yang dimiliki SMK PGRI 1 Sentolo, yaitu kompetensi keahlian tata boga. Nah, ini merupakan kompetensi keahlian yang paling mudah ya dibandingkan 2 kompetensi keahlian sebelumnya, berdiri sejak tahun 2013. Jadi ini masih sangat mudah, tapi ini merupakan jurusan pertama tata boga di Kabupaten Kulon Progo. Nah, ini adalah jurusan pertama tata boga di Kabupaten Kulon Progo. Nah, apa-apa saja sebagai gambaran kalian siswa-siswi yang sudah memiliki atau sudah memilih kompetensi tata boga untuk kalian pelajari nanti selama menempuh pendidikan di SMK PGRI 1 Sentolo. Nah,
Nah, sama seperti dua program keahlian di awal tadi, ada C1, C2 dan juga C3. Nah, di sini untuk kompetensi keahlian C1 tata boga, ini materi yang diajarkan adalah simulasi dan komunikasi digital, kemudian IPA terapan dan juga kepariwisataan. Nah, kemudian untuk kompetensi keahlian tata boga C2, mata pelajaran yang disampaikan nanti kalian akan mendapatkan keamanan pangan, sanitasi, hygiene dan keselamatan kerja, pengetahuan bahan makanan, boga dasar dan ilmu gizi. Kemudian untuk kompetensi keahlian C3 yaitu tata hidang, pengolahan dan penyajian makanan, kemudian ada produk cake dan kue Indonesia, produk pastry dan bakery, dan tentunya sama dengan dua program keahlian di awal tadi adanya produk kreatif dan kewirausahaan. Ini jadi kita bekali seluruh siswa-siswi SMK PGRI 1 Sentolo terkait dengan kewirausahaan. Nah, kemudian untuk jurusan tata boga ini ya kita ketahui bersama saat ini sangat menjanjikan atau sangat prospektif ya jika kita melihat perkembangan industri pariwisata, perkembangan industri jasa makanan dan minuman. Nah, ini tentunya bisa menjadi salah satu kesempatan atau peluang bagi kalian anak-anak yang nanti lulus dari SMK PGRI 1 Sentolo dengan program keahlian tata boga. Nah, apa saja prospeknya di dunia kerja? Nah, ini tentunya usaha bidang makanan dan minuman atau food and beverage. Nah, kalian bisa berwirausaha sendiri ya. Berwirausaha terkait bidang makanan dan minuman ya. Kalian menjual satu produk makanan dan minuman kemudian dipasarkan. Atau mungkin kalian di sini juga bisa bekerja di sebuah restoran, tempat makan maupun hotel yang tentunya menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman. Banyak sekali sekarang ini ya. Di Kulon Progo seperti yang saya sampaikan di awal tadi, banyak berdiri hotel-hotel di sekitar bandara JIA atau Yogyakarta International Airport ya. Di sana pasti nanti akan membutuhkan banyak tenaga ahli khususnya lulusan tata boga ya. Sebagai juru masak, koki, chef, ataupun bidang-bidang lain yang ada kaitannya dengan makanan dan minuman. Selain itu juga usaha roti atau cake ya. Jadi di SMK ini ya kalian juga dibekali tentang pengetahuan cake dan roti ya. Bagaimana membuat, mengolah cake dan roti ya. Itu tentunya menjadi peluang kalian juga. Kemudian koki di rumah makan, chef di hotel atau restoran, waiters. Nah, waiter itu adalah pelayan atau pramusaji, ya, seorang atau orang yang bertugas menyajikan makanan maupun minuman kepada tamu. Nah, ini bisa di hotel maupun di restoran. Kemudian food fotografi, nah ini yang kalian biasanya suka main Instagram ya, ini ya, yang senang dunia fotografi ya saat ini juga ada peluang sebagai seorang food fotografi. Kemudian food stylist, nah ini ya. Kemudian ada juga supervisor bidang makanan. Kemudian nah di rumah sakit kita sering lihat ya kalau sedang menjenguk orang sakit ataupun saat kita ke rumah sakit itu pasti ada orang yang menyajikan makanan. Nah, di rumah sakit juga terdapat dapur. Nah, dapur untuk keperluan penyediaan makanan dan minuman untuk orang sakit di rumah sakit. Nah, ini juga membutuhkan lulusan dari tata boga. Kemudian tentunya nanti jika kalian pengen lebih mengembangkan ya terkait gizi, karena di SMK juga dibekali terkait dengan gizi. Nah, nanti harapannya peluangnya setelah lulus nanti menjadi asisten gizi di rumah sakit itu juga bisa. Jadi
karena kita berkaitan dengan pengolahan makanan dan minuman, tentunya kita harus memperhatikan gizi-gizi apa saja yang terkandung di dalam makanan dan minuman tersebut. Mungkin dari bahan-bahan pembuatnya atau mungkin bahan dasarnya. Nah, itu kita bisa tahu nanti kandungan gizi dari masing-masing bahan makanan tersebut. Nah, itu adalah prospek lulusan terkait dengan dunia kerja. Nah, selain itu di bidang tata boga juga bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Nah, jadi jangan salah ya, tata boga juga di beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta itu juga memiliki program studi yang bisa menopang atau menunjang pengembangan keilmuan untuk tata boga. Misalnya kuliah D3 boga, nah ini juga ada kuliah D4 boga, nah ini sarjana terapan. Kemudian juga kuliah S1 pendidikan tata boga dan lain-lain, misalnya sekolah kedinasan. Nah, ada itu contohnya. Misalnya saya itu juga lulusan S1 pendidikan tata boga. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa juga melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, ini contohnya ya. Kalau kalian sering melihat MasterChef ya, nah itu setiap hari Sabtu dan Minggu, nah Pak Guru kok apal ya, saya sering nonton ya di MasterChef. Nah, itu salah satu prospek atau potensi-potensi kerja ya. Contohnya di bidang tata boga. Nah, ini misalnya ada fotonya Chef Renata ya, sebagai chef di restoran ya, bekerja sebagai chef baik di hotel maupun restoran. Ini juga ada Chef Juna. Nah, ini juga sama ya. Kemudian nah, ini yang Pak Guru katakan tadi waitress ya. Waitress itu untuk laki-laki, waitress itu untuk perempuan. Yang tugasnya apa? Yaitu memberikan pelayanan penyajian makanan dan minuman kepada tamu atau pelanggan atau konsumen. Nah, ini ya, jadi banyak sekali. Kemudian ini sedikit contoh ya, contoh kegiatan-kegiatan untuk bidang tata boga yang sudah dilakukan di SMK PGRI 1 Sentolo ini. Salah satunya adalah mengikuti lomba kompetensi siswa bidang kukeri. Nah, ini kebetulan gambarnya ini LKS tingkat provinsi terakhir yang diikuti oleh SMK PGRI oleh kakak kelas kalian, namanya kalau tidak salah Luluk. Nah, ini kebetulan di SMK Sewon Bantul. Nah, yang ini perwakilan dari Kulon Progo dari SMK PGRI 1 Sentolo. Nah, ini membuat satu set hidangan. Nah, ini beberapa fotonya. Nah, ini saat penyajiannya ya, saat penyajian dilakukan display penataan makanan. Nah, ini produk-produk yang dibuat ya. Ini mulai dari appetizer, makanan pembuka, kemudian ada sup ya, hidangan sup, kemudian main course, hidangan utama, dan yang terakhir ini adalah dessert atau hidangan penutup. Jadi itu tadi contoh produk. Nah, ini semua adalah produk olahan makanan dari siswa-siswi tata boga. Jadi tidak hanya sekedar membuat dan menyajikan makanan, juga memperhatikan beberapa hal ya, etika, estetika saat penyajian makanan, plating, penataan meja makanan, sehingga bagus sekali untuk dilihat ya, dan tentunya memiliki rasa dan kualitas makanan yang enak. Nah, jadi nanti banyak praktek ya. Biasanya untuk jurusan tata boga itu setelah praktek itu anak-anak kenyang ya, karena mereka mencicipi hasil prakteknya, hasil olahannya, sehingga tahu ya bagaimanakah sebuah makanan itu mulai dari proses awal persiapan sampai dengan plating dan penyajian makanan. Nah, jadi itu tadi anak-anak sedikit gambaran tentang
program keahlian yang ada di SMK PGRI 1 Sentolo ini ya. Tentunya harapannya dengan program keahlian yang ada bisa ya membantu menggapai apa yang menjadi cita-cita kalian ya. Kami sampaikan bahwa jurusan yang ada di SMK PGRI 1 Sentolo ini semuanya prospektif dengan perkembangan di era saat ini ya. Tentunya dengan kesungguhan kalian, keseriusan kalian belajar ya, mulai dari tingkat dasar kelas 10 sampai nanti di tingkat kelas 12 tingkat akhir, apa-apa yang diberikan sekolah dapat membantu ataupun memberikan bekal kalian setelah kalian lulus nanti. Nah, itu kembali lagi ke diri kalian. Semoga selama 3 tahun kalian menempuh pendidikan di SMK PGRI 1 Sentolo ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, baik ilmu yang bersifat kognitif, pengetahuan maupun keterampilan, benar-benar bisa kalian pahami, bisa kalian terapkan nanti setelah lulus dari SMK PGRI 1 Sentolo ini. Amin. Dan tentunya tak lupa kita berdoa semoga kondisi pandemi ini bisa segera selesai sehingga proses belajar mengajar di sekolah baik teori maupun praktek bisa kembali dilakukan di sekolah dengan tentunya memperhatikan hal-hal terkait dengan keamanan kesehatan baik untuk siswa-siswi, guru, dan karyawan. Saya kira itu anak-anak semua untuk kesempatan hari ini tentang pengenalan beberapa jurusan. Dan sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila dalam saya penyampaian banyak hal-hal yang kurang berkenan baik tutur kata atau sikap saya. Atas nama pribadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja, semoga dapat dipahami dan dimengerti sebagai bekal dasar kalian untuk menempuh pendidikan selama 3 tahun di SMK PGRI 1 Sentolo ini. Saya akhiri, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.